Shalom, shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama dengan saya malam hari ini. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, shalom, shalom. Baik, saya menyapa Christine Liana, Alicia, Joanna Marpaung. Shalom. Saya minta komentar Bapak Ibu, apakah Iing, apakah saudara saya, apakah suara saya bisa diterima baik di tempat Bapak Ibu saudara sekalian? Karena tadi yang pertama saya coba malah tidak ada signal. Boleh minta responnya Iing, Ibu Jane, apakah suara saya cukup bagus didengar di tempat Bapak Ibu saudara sekalian? Malam hari ini Kamis tanggal 27 Mei kita bertemu kembali dalam program Back to the Bible. Malam hari ini kita berbicara tentang God look at the heart. Tuhan itu melihat hati. Jadi Tuhan tidak melihat penampilan, tidak melihat kehebatan luar kita, tetapi Tuhan melihat kedalaman hati kita. Ibu Tuti Sembiring baik, Christine Diana suara baik, Ibu Jane puji Tuhan suaranya bagus. Haleluya, haleluya, terima kasih. Ing jelas Pak, terima kasih. Mudah-mudahan wajah saya juga jelas dilihat. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Biarlah malam hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia senantiasa tercurah atas kita. Amin saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Ibu Esti Kristiana bergabung. Haleluya. Baik, sudah mulai banyak bergabung. Suara saya pikir semua sudah jelas. Sebelum kita memulai, mari kita minta tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa, biarlah Roh Allah yang menolong kita sehingga acara Back to the Bible malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Dan Anda Bapak Ibu saudara sekalian yang rindu untuk share, silakan share live ini biar banyak orang diberkati dan hatinya dipulihkan malam hari ini. Baik, mari kita berdoa, tundukkan kepala. Bapa Allah yang Maha Rahim, kami mengucap syukur kepadamu kalau hari ini kau izinkan kami ada dalam live Facebook Back to the Bible. Tuhan, terus nyatakan kemuliaan dan kebesaran-Mu. Engkau tahu hati kami haus akan Engkau, hati kami haus akan tuntunan-Mu, hati kami haus untuk arahan-arahan-Mu. Tentu banyak di antara kami sedang bergumul. Jelas banyak di antara kami sedang mengalami masalah dan pergumulan. Tapi biarlah hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Dan biarlah hati kami tetap terpelihara kekudusannya, kesempurnaannya. Sehingga hati di mana akan memancarkan setiap kata perbuatan kami ada dalam pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapa, siapapun kami yang ikut live Facebook malam hari ini dan bahkan yang akan kami share ke banyak tempat, ke kontak Facebook kami, sekali lagi kami minta tuntunan-Mu. Tegur kami supaya kami mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sarana prasarana yang kami pakai, wifi, jaringan, kami berdoa semuanya berjalan dengan baik sehingga sampai akhir acara ini hanya Tuhan yang dipermuliakan dan kami semua mendapatkan kekuatan baru. Kami dihiburkan dan hati kami terjaga dengan sempurna. Berfirman, berkata-kata atas kami, biar firman-Mu yang menegur kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita berkata amin. Pak Pardede, Ibu Minarti, shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan ini ternyata begitu banyak orang hatinya luka. Dalam perjalanan kekristenan sekalipun, ternyata banyak sekali orang yang hatinya terenganga, hatinya tergores, hatinya terlukai, hatinya ternodai, hatinya tidak firm, tetapi hatinya penuh dengan luka. Nah, ketika hati yang
ada itu tidak terjaga keutuhan dan kemurniannya, maka luka yang kita simpan, luka yang ada dalam hati kita, itu nanti bisa menyebabkan orang juga terluka karena kita, atau kita melukai orang lain. Bahasa saya sedikit agak puitis ya, tetapi yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Ya, hati adalah sesuatu yang memang harus dijaga, karena di tempat hatilah tempat untuk memikir, tempat untuk mengambil keputusan, perbendaharaan perkataan yang keluar dari mulut kita, semua diawali oleh hati kita. Yang menjadi masalah yang perlu saya sampaikan malam hari ini dalam program Back to the Bible adalah bahwa Tuhan Yesus itu hanya melihat hati kita. God look at the heart. Jadi Tuhan tidak melihat penampilan kita, karena penampilan bisa bohong, penampilan bisa dibuat-buat, penampilan bisa dibuat drama. Betul tidak? Dengan penampilan orang bisa kagum, dengan penampilan orang bisa berdetak jantungnya melihat kita, dengan penampilan orang bisa memberikan satu penilaian, wah ini orang hebat, ini orang kaya, ini orang terkenal. Tetapi kalau hati, saudara, kalau hati tidak bisa kita pamerkan, kita nggak bisa bilang begini kepada orang lain, hatiku baik loh, hatiku, enggak. Orang menilai dari sikap kita pada akhirnya, orang menilai dari tutur kata kita, orang menilai dari apa? Dari semua ungkapan-ungkapan kita. Kalau boleh saya berikan satu statement, bahwa orang yang perkataannya terlalu sering mengeluarkan perkataan-perkataan yang pahit dan menyakiti, tidak jauh-jauh orang itu hatinya pasti sedang luka. Tidak mungkin kalau hatinya beres, perkataannya adalah perkataan melukai orang lain. Tetapi kalau orang yang hatinya terluka, tertolak, terlukai, ternodai, teraniaya, itu perbendaharaan katanya, tingkah lakunya, perbuatannya cenderung juga menyakiti hati orang lain. Nah, mari malam hari ini saya berdoa, siapapun saudara yang ikut live Facebook Back to the Bible malam hari ini, ayo kita declare dulu, Tuhan, aku mau menjaga hatiku. Ikuti perkataan saya, Tuhan, aku mau menjaga hatiku. Yang setuju katakan amin. Karena bukan Tuhan yang punya tugas untuk menjaga hati kita, bukan orang tua kita yang harus menjaga hati kita, bukan pasangan hidup kita yang menjaga hati kita, bukan anak kita, bukan anak-anak buah juga, tidak. Tetapi yang harus menjaga hati kita adalah kita sendiri. Sebab dari situ akan terpancar kehidupan. Sebelum lanjut lebih dalam, jika Bapak Ibu berkenan untuk share, silakan share siaran ini, biar acara live ini, biar banyak orang dipulihkan hatinya. Karena nanti saya akan berbicara bagaimana merespon firman yang tentang God look at the heart. Tuhan itu melihat hati kita. Haleluya. Di gereja, di pelayanan, di komunitas kekristenan, saya banyak melihat kok orang-orang yang terluka hatinya, sekalipun packagingnya senyum, sekalipun packagingnya tertawa-tertawa, sekalipun packagingnya seolah-olah sukacita, tetapi ketika tersentuh masalah hatinya, mulai terluka, mulai terkoreksi. Jadi sekali lagi saya ingatkan, yang menjaga hati saudara bukan gembala, yang menjaga hati saudara bukan seorang pendeta, evangelis maupun pastor, bukan juga pasangan hidupmu, juga bukan orang lain, tetapi yang menjaga hatimu adalah dirimu sendiri. Kita sendiri yang menjaga hati kita. Amin. Mari kita lihat satu ayat yang luar biasa sebagai pengantar daripada pembahasan God look at the heart. 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Saudara kalau baca 1 Samuel pasal 16, saudara pasti teringat bagaimana seorang Samuel yang galau terhadap keputusan Tuhan yang telah menolak Saul menjadi raja atas Israel. Saudara kalau baca di 1 Samuel pasal 16, ini adalah ketakutan seorang Samuel, bukan hanya roh tetapi fisik juga. Karena ketika dia melangkah kemanapun juga, mata-mata daripada Saul mengikuti dia.
Tetapi yang luar biasa, Samuel tetap menjaga urapan, menjaga hatinya ketika Tuhan berbicara untuk meninggalkan Rama menuju ke Bethlehem, di mana keluarga Isai itu ada. Maka Samuel berjalan dengan Tuhan. Pak Bu, di samping menjaga hati, dengar baik, kalau engkau berjalan dengan Tuhan, sesulit apapun langkah yang engkau tempuh, sesulit apapun jalan yang engkau daki, percayalah Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Yang setuju katakan amin. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata demikian. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Ini berbicara adalah penampilan. Ini berbicara performan. Ini berbicara yang di luar. Berbicara apa yang kelihatan. Karena Eliab ini orangnya gagah, perkasa, ganteng, tinggi. Pasti Samuel hitung-hitungan. Karena Saul sedemikian juga bodinya. Samuel berpikir, ini yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi apa kata Tuhan dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7 berkata demikian. Janganlah pandang parasnya. Saya ulangi sekali lagi. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Garis bawahi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ada amin Bapak Ibu ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi Samuel secara fisik, secara manusia, secara kedagingan, dia sempat terkecoh dengan penampilan fisik yang ada. Dan sampai hari ini pun banyak kok orang-orang yang terkecoh dengan penampilan orang lain. Kelihatannya bagus, baik, sopan, tidak taunya ketika punya masalah tusuk kita dari belakang. Betul tidak? Terkadang kita melihat orang di sekitar kita baik sekali, menyanjung-nyanjung kita, memberikan apresiasi yang luar biasa atas kita. Dia bilang, Anda baik, Anda luar biasa. Tetapi ketika pencapaian tidak tercapai, dia mulai menjelek-jelekkan kita di depan orang lain. Betul tidak? Ya kan? Tapi saudara tidak sendiri, karena Alkitab mengingatkan demikian. Jangan pandang parasnya. Jangan melihat kulit luarnya, tetapi Allah memandang, Allah melihat hatinya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kondisi hati terpancar dari wajah. Hati yang gembira membuat wajah berseri-seri. Saudara boleh catat perkataan saya. Hati yang gembira membuat wajah berseri-seri. Namun patah hati membuat muka itu muram, membuat muka itu sedih. Bahkan membuat muka itu kelihatan lebih tua daripada umurnya. Jadi, kalau banyak keburukan yang didapatkan karena kita tidak bisa menjaga hati, alasan apa kita membiarkan hati kita terluka? Alasan apa kita membiarkan hati kita tergores? Alasan apa kita membuat hati kita ternodai? Amin Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ayolah, malam hari ini koreksi. Mungkin ada orang yang menyakiti hati kita, maaf. Mungkin orang terdekatmu melukai kita, maaf. Mungkin orang yang paling dekat dengan engkau hari-hari ini membuat engkau tidak merasa dihargai. Sekali lagi sebagai hamba Tuhan saya ingatkan dalam program Back to the Bible malam hari ini, jaga hatimu. Kenapa? God look at the heart. Tuhan itu melihat hati kita. Hati yang murni, tempat firman bersemayam. Hati yang murni, tempat keputusan-keputusan ilahi kita lakukan. Hati yang murni membuat kita senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Terus bagaimana merespon firman tentang God look at the heart? Bagaimana meresponi supaya Tuhan yang melihat hati kita, bagaimana kita menjaganya? Supaya hati kita murni, supaya hati kita tetap kudus, supaya hati kita tetap terjaga. Tentu ada arahan-arahan Tuhan. Tentu ada yang Tuhan
telah sampaikan buat kita supaya kita melakukan itu. Nah, malam hari ini saya tidak hanya mencarikan masalah, tetapi malam hari ini kita akan melihat apa yang Tuhan katakan untuk berbicara tentang hati ini. Coba lihat Kejadian pasal 20. Kejadian pasal 20 ayat yang ke-6. Kejadian pasal 20 yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian, lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku, sebab aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Saudara pasti tahu kisah siapa. Ini kisah Abraham dengan Abimelek. Bagaimana Tuhan yang notabene melihat hati kita, supaya kita tetap ada dalam kaidah-kaidah firman, tetap ada dalam tuntunan Tuhan. Kejadian pasal 20 ayat 6 jelas berkata, kalau kita tarik benang merah, intinya adalah memiliki hati yang tulus. Ketulusan tidak bisa terjadi karena tekanan. Ketulusan tidak pernah terjadi ketika paksaan. Ketulusan tidak akan pernah bisa terjadi ketika hanya desakan saja, enggak, tetapi satu kesadaran. Saudara melayani Tuhan dengan tulus sekalipun belum ada penghormatan dan penghargaan atau pencapaian, percayalah hati yang tulus itu diperhitungkan Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Amen. Anda melakukan panggilan yang saudara dapatkan, melakukan dengan setia dan tulus, percayalah ketulusan saudara tidak akan pernah sia-sia, karena Tuhan pandang itu. Makanya tadi Tuhan berkata apa? Aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Ternyata bagaimana untuk menjaga hati, supaya hati kita tetap ada dalam jalurnya Tuhan, hati kita tetap dalam tracknya Tuhan, hati kita dalam kondisi terjaga kemurniannya, yaitu Kejadian pasal 20 yang ke-6 intinya adalah memiliki hati yang tulus. Ibu, bapak, opa, oma, om, tante, kakak, adik semuanya yang saya kasihi tentunya, dengar baik. Kalau engkau hari-hari disakiti hati orang lain, tapi engkau melepaskan pengampunan dengan tulus, sekali lagi, engkau melakukan pengampunan dengan tulus, maka ketulusanmu itu akan menarik respon Tuhan. Yang setuju dan sepakat dengan saya boleh berkata amin. Engkau mungkin hari-hari ini dilukai orang lain, dan engkau sadar mungkin orang itu melakukan tidak sengaja atau bagaimana, tetapi Anda bersikap tulus terhadap orang itu. Percayalah, ketulusan hatimu tidak akan membuahkan kegagalan, ketulusan hatimu tidak akan membuahkan kekecewaan, ketulusan hatimu tidak akan pernah membuahkan hasil penolakan Tuhan, tapi justru ketulusanmu itu dilihat oleh Tuhan. Itu sebabnya kenapa malam hari ini tema renungan malam hari ini adalah God look at the heart. Karena Tuhan melihat hati kita. Sudahlah, kita tidak bisa menyembunyikan hati kita dengan hanya tersenyum, hanya tertawa, hanya suka memberi. Tidak bisa. Karena bagaimanapun juga, itu akan terungkap lewat perkataan dan perbuatan kita. Yang setuju sampai di sini katakan amin. Haleluya. Sekali lagi yang baru bergabung, kalau Anda belum share, silakan Anda share ke kontak Facebook saudara, biar banyak orang boleh diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, kita baca 1 Tawarikh pasal ke-28. 1 Tawarikh pasal 28 ayat yang ke-9. Jadi saudara sudah tahu bagaimana cara menjaga hati supaya perkenanan Tuhan turun atas kita. Yang pertama apa? Hati kita harus tulus. Yang kedua, 1 Tawarikh 28 ayat 9 berkata demikian firman Tuhan. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahmu, Allahnya ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan rela hati. Saudara garis bawahi rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu.
Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Ternyata kunci daripada Salomo mendapatkan wisdom sorga, kunci daripada Salomo mendapatkan akal budi kebijaksanaan daripada sorga adalah ketika dia menyembah Tuhan, datang kepada Tuhan, tidak hanya down, tetapi dengan hati yang rela, bukan dengan paksaan, bukan dengan tekanan, bukan karena gak enak sama orang lain, tetapi dia dengan rela hati melayani Tuhan, datang kepada Tuhan, Allah yang disembah oleh ayahnya, Raja Daud. Ada amin, saudaraku? Oh ya, saya katakan demikian kenapa? Karena banyak kok orang kadang-kadang tidak rela menginvestasikan waktunya untuk Tuhan. Bila mana terjadi Pak? Oh ya, mungkin doa buru-buru, ke gereja ogah-ogahan, dalam persekutuan doa juga ogah-ogahan, lebih banyak menilai orang lain, lebih banyak melihat kejelekan orang lain, lebih banyak menilai daripada pembawa pesantren, tetapi tidak koreksi diri. Harusnya yang dilihat bukan manusianya, message ilahi. Itu apa yang disampaikan, itu membuat rema di hati kita. Kenapa? Karena hati kita rela dibentuk, hati kita rela untuk ditegur, hati kita rela untuk dituntun, bahkan hati kita rela untuk dibajak oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Jadi yang kedua, miliki hati yang rela. Dalam Tuhan jangan pernah ada keterpaksaan. Dalam Tuhan jangan pernah ada tekanan. Oh, saya ibadah karena di WA sama Pak Gembala. Oh, saya ibadah karena nggak enak sama. Nggak perlu, saudaraku. Saudara datang kepada Tuhan, saudara menghadap Tuhan. Saudara bukan menghadap pejabat, saudara bukan menghadap pebisnis, saudara bukan menghadap seseorang yang hebat, tapi saudara menghadap Raja di atas segala raja. Bayangkan kalau hatimu tidak rela, apa jadinya? Maka jawaban dan pengurapan tidak turun atas kita. Yang paham dan setuju dengan saya katakan amin. Saya melihat kawan saya Bapak Handoko dari Singapura. Saya berdoa suara saya didengar baik di Singapura. Haleluya. Singapura lockdown ya Pak ya. Saya berdoa Singapura segera dipulihkan dan Tuhan dipermuliakan. Banyak orang mendapatkan jawaban atas pergumulannya. Amin. Ibu Minarti, amin. Christine Liana, amin. Bapak Handoko, amin. Puji Tuhan. All of you say amin. Kenapa? Karena memang kita harus rela di hadapan Tuhan. Rela dibentuk, rela dituntun, rela dibawa masuk kemuliaan yang luar biasa. Haleluya. Ronald Hutahuro, amin. Tony, amin. Baik, kita melangkah yang ketiga. Kita melangkah yang ketiga. Bagaimana kita mengaminkan tentang perkataan God look in the heart. Yang ketiga jawab bukan Mazmur. Mazmur pasal 37. Saya bisa minta tolong Ibu Jin untuk menayangkannya. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-37. Jadi yang pertama tadi adalah memiliki hati yang tulus, yang kedua memiliki hati yang rela. Mazmur 37 ayat 37 berkata demikian. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saya ulangi yang C-nya ya. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Nah, orang yang damai hati, orang yang damai hidupnya pasti bisa menjaga hatinya. Orang yang damai hidupnya pasti tidak terluka hatinya. Orang yang damai adalah orang yang berani berkata ya di atas firman Tuhan. Nah, yang ketiga apa Pak yang boleh disimpulkan dengan pembacaan Mazmur 37 ayat 7 ini? Saya menegaskan saudaraku untuk melihat bagaimana Tuhan menjaga melihat hati kita. Yang ketiga adalah memiliki hati yang jujur. Yuk katakan sama-sama saya, memiliki hati yang jujur. Yang pertama tadi memiliki hati yang tulus, yang kedua memiliki hati yang rela, yang ketiga adalah memiliki hati yang jujur. Kenapa? Kejujuran hati kita membuat masa depan kita aman, membuat masa depan kita terlindungi, membuat apa yang terjadi di depan Tuhan ikut berperkara secara luar biasa. Yang setuju dengan saya katakan amen. Haleluya.
Haleluya, semakin banyak kita yang sudah bergabung. Saya berdoa Anda juga merelakan sebagian pulsa Anda untuk dikirim ke kontak Facebook saudara. Nanti setelah siaran ini, tim IT kita akan membentuk siaran ini menjadi YouTube di channel GBIL, dan akan saya forward ke saudara semua. Saudara bisa kirim ke kontak WA Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Opa, oma, om, tante, kakak, adik, suami, istri yang terkasih, kunci yang keempat, yuk kita melangkah lagi. Apa kata Tuhan? Supaya Tuhan yang berkata God look at the heart itu tergenapi atas kehidupan kita. Yuk kita baca Amsal. Kita baca Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Ini ayat ini sangat populer, tetapi saya mau tegaskan, ayat ini bukan maksudnya Tuhan itu yang punya kerja. Coba lihat Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu. Ini kata perintah atau kata apa? Ini kata perintah. Yang siapa yang menjaga hatimu? Kita. Ayo, kalau suami istri, kakak adik, opa oma yang di rumah sendiri berdua atau bertiga, bilang begini. Tuh, jaga hatimu. Jangan biarkan hatimu terlukai, jangan biarkan hatimu tertekan, jangan biarkan hatimu ternodai, jangan biarkan hatimu galau hanya karena media sosial orang lain. Jangan biarkan hatimu panas karena status media sosial orang lain. Jangan biarkan hatimu terperosok hanya karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab melukai engkau. No and never. Alkitab mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi orang yang bisa mempertahankan urapan sampai kehidupannya berkenan, berhasil, beruntung di hadapan Tuhan adalah orang yang menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Pak, Bu, di luar sana satu langkah dari rumah itu maut, kalau kita katakan. Di tempat Anda bekerja mungkin banyak orang yang sirik. Di tempat di mana Anda bisnis mungkin banyak orang yang iri hati. Di tempat Anda belanja di pasar banyak kok orang yang ngomongin kelemahan orang, bahkan membicarakan hal-hal yang negatif. Makanya tidak salah kalau Amsal berkata demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita nggak lakukan ini, yang ada hanya emosi. Yang ada apa? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ingin membalas kesalahan yang satu dengan kesalahan yang lain. Jadi yang keempat intinya adalah bagaimana supaya God look at the heart digenapi atas kita adalah menjaga hati kita tetap waspada. Menjaga hati kita tetap terpelihara dengan sempurna. Haleluya. Ibu Tuti Sembiring say amen. Ing Sweet say amen. Ibu Esther Kusumawati, yes. Tony, amen. All of you say amen. Saya rasa saudara sepakat dengan saya. Betul. Bahwa kita memang harus menjaga hati. Tidak gampang, Pak. Tidak gampang, Bu. Tidak gampang, Om, Tante, Opa, Oma. Ya, saya tahu. Saya tahu. Tidak gampang. Kita udah jaga saja kadang-kadang masih teledor. Apalagi tidak jaga. Mungkin Bapak Ibu bilang begini, Pak, ini mungkin di lingkungan sekuler. Siapa bilang? Sesama orang Kristen, sesama orang beriman, sesama orang yang beribadah saja bisa melukai kok satu sama yang lain. Saya rasa saudara setuju dengan perkataan saya ini. Ada amin? Haleluya. Jadi yang pertama tadi memiliki hati yang tulus. Yang kedua adalah memiliki hati yang rela, termasuk rela dibentuk, rela untuk dituntun. Yang ketiga, memiliki hati yang jujur. Memiliki hati yang jujur. Yang keempat, jaga hati tetap waspada. Amen. Yuk kita meningkat. Ini poin yang kelima, poin yang terakhir tentunya. Poin yang terakhir. Kita baca yuk Perjanjian Baru sekarang. Kalau dari tadi kita berbicara tentang Perjanjian Lama, kita baca yuk surat penggembalaan Rasul Paulus. Surat penggembalaan Rasul Paulus di jemaat Efesus. Haleluya. Saya sambil cari juga. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-18.
Haleluya. Oh, glory Jesus. Haleluya. Sudah dapat Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus? Efesus Dwi Natalia. Shalom, selamat bergabung. Haleluya. Efesus pasal 1 ayat yang ke-8 firman Tuhan berbunyi demikian. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Saya ulangi lagi ya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi ayat ini mengingatkan kita, kalau hatimu ruwet, hatimu butek, hatimu kotor, engkau tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi ayat ini mengajarkan kita supaya kita mengaminkan perkataan Tuhan yang terambil dari 1 Samuel tadi, yaitu God look at the heart. Tuhan melihat hati kita adalah memiliki hati yang terang, memiliki hati yang hanya dikuasai oleh Tuhan, hati tempat menyimpan firman, hati tempat mengambil keputusan-keputusan ilahi, hati tempat di mana kita mendapatkan pengajaran nilai-nilai kerajaan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Ronaldo Alexander bergabung, puji Tuhan. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu menjadi terang. Jadi hanya orang yang dekat dengan Tuhan yang mendapatkan tuntunan sedemikian rupa. Hanya orang yang memelihara hubungan dengan Tuhan yang mendapatkan jawaban demikian. Hanya orang yang terus berkontemplasi dengan Tuhan yang akan mendapatkan keterangan hati. Hanya orang yang selalu ada dalam pusat pusaran kehendak Tuhan adalah orang-orang yang senantiasa ada dalam campur tangan Tuhan, dan terang itu terus terang atas hidupnya. Haleluya. Dan terang itu terus terang akan hidupnya. Yesus adalah terang itu sendiri. Yang setuju dengan saya sampaikan amin, katakan amin. Betul tidak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Sudahlah, Anda boleh menjadi seorang pembicara, pengkhotbah yang hebat, Anda menjadi seorang pemuji yang hebat, tapi kalau tidak bisa menjaga hatimu, yang keluar dari mulutmu hanya perkataan benci kok. Anda boleh menjadi seorang penjaga rumah doa, menara doa yang hebat. Anda boleh menjadi seorang pemuji yang luar biasa, pemusik yang luar biasa. Kalau hatimu tidak terang, perkataanmu itu nyakiti hati orang saja kok. Perkataan itu melukai orang saja. Sering toh kita melihat orang wajahnya cantik luar biasa, tapi perkataannya pedesnya minta ampun. Sering kan kita melihat orang tampannya ganteng luar biasa, tapi perkataannya itu melukai banyak orang. Betul kan? Sekali lagi, seperti pembacaan tadi ayat pertama, God look at the heart. Tuhan melihat hati kita, bukan melihat tampang kita. Tampang bisa dimanipulasi, tampang bisa dipoles, tampang bisa dibuat bohong, tampang bisa dipamerkan kehebatan kita, tapi hati tidak bisa. Karena hati adalah saudara itu sendiri. Haleluya. Jadi yang kelima kuncinya adalah miliki hati yang terang. Amin. Kalau 5 hal yang saya sampaikan dalam Back to the Bible malam hari ini, saudara aminkan, dan kita bukan karena kemampuan kita mengambil keputusan untuk melakukan dengan dinamis apa yang Tuhan mau tentang hati kita, percayalah, sesulit apapun masalah yang kau hadapi, Tuhan sanggup memberikan kita jalan keluar. Sehebat apapun pergumulan yang sedang terjadi atas hidupmu, Tuhan ada buat saudara. Sesulit apapun masa depan yang mungkin kelihatannya belum dapat jawaban, percayalah, dengan terang hatimu engkau akan mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita, saudara dan saya, opa, oma, om, tante, kakak, adik, suami, istri, dengar baik. Kita tidak bisa menentukan apa yang harus ucapkan orang lain terhadap kita.
Artinya, kita tidak bisa memberangus mulut orang untuk memperkatakan tentang kita. Mungkin negatif, mungkin kejelekan kita, mungkin kekurangan kita. Namun, saudara boleh catat malam hari ini, namun kita bisa memilih menjaga hati kita tetap bersih. Saya ulangi ya, biar pembacaannya utuh ya. Kita tidak bisa menentukan apa yang harus orang ucapkan mengenai kita. Namun kita bisa memilih menjaga hati kita tetap bersih. Saudara boleh tulis deh untuk update status. Hati kita tetap tulus, hati kita tetap murni. Jangan pernah izinkan hatimu menyimpan kemarahan. Jangan pernah simpan hatimu untuk menyimpan sakit hati. Bahkan jangan biarkan hatimu untuk menumpuk kekecewaan demi kekecewaan yang akhirnya outputnya adalah dendam. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Ya, mungkin ini keras dan pedas, tapi biarlah supaya kita dibentuk. Makanya program kita Back to the Bible. Semua apa kata firman Tuhan. Saya tidak mencoba mengeksegese, saya tidak menerjemahkan dengan bahasa saya sendiri, tidak. Tetapi apa yang Tuhan firmankan saya sampaikan buat Bapak Ibu, tentu juga buat saya. Dan kita percaya oleh firman kita dimerdekakan, oleh firman Tuhan kita dikuatkan, oleh firman Tuhan kita akan mendapatkan jawaban atas masalah kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Karena bersukacita adalah sebuah perintah. Mengucap syukur juga sebuah perintah. Dan menjaga hati juga sebuah perintah. Ini bukan pilihan. Saudara tidak bisa bersukacita karena terpaksa, tidak. Bersukacitalah senantiasa. Itu adalah perintah Tuhan. Ampunilah kesalahan orang lain. Itu adalah perintah Tuhan. Saudara mungkin berkata, berkatilah orang yang mengutuki engkau. Itu adalah perintah Tuhan, bukan pilihan. Ketika itu Anda lakukan, maka hatimu terjaga luar biasa. Haleluya. Jangan terbawa arus mereka yang melukai saudara. Jangan ikut-ikutan mereka yang sedang berusaha untuk menjatuhkan saudara. Jangan terkontaminasi dengan ucapan-ucapan negatif tentang saudara. Saya mau katakan, Tuhan ada buat kita, Tuhan ada hidup saudara, Tuhan yang membimbing kita. Dan Tuhan berkata apa? Jangan takut anakku, aku akan membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya simpulkan, bagaimana kita mengaminkan perkataan Tuhan. God look at the heart. Yang pertama adalah miliki hati yang tulus. Yang kedua adalah miliki hati yang rela. Yang ketiga miliki hati yang jujur. Yang keempat jaga hati tetap waspada. Yang kelima miliki hati yang terang. Ingat, kita tidak bisa menentukan apa yang orang katakan, apa yang orang ucapkan, apa yang orang buat tentang kita. Tetapi atau namun kita bisa memilih tetap menjaga hati kita tetap bersih, tetap utuh, tetap tulus, tetap murni, tetap hati kita menjadi tempat untuk menyimpan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kita minta tuntunannya. Supaya firman yang kita pelajari, firman yang kita baca, firman yang telah diuraikan bukan berhenti sampai di rema. Tetapi kita minta tolong Roh Kudus firman itu hidup atas hidup kita. Dan Anda tidak berjalan sendirian, ada Allah bersama dengan kita. Haleluya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Saya mau katakan, apapun masalahmu, Tuhan punya jalan keluar. Apapun pergumulanmu, Tuhan punya jawaban. Apapun yang membuat engkau menangis, Tuhan punya rencana yang indah atas saudara. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur malam hari ini. Kau izinkan kami ikut live Facebook Back to the Bible yang boleh terselenggara malam hari ini. Tuhan, Engkau sendiri yang menginginkan supaya kami menjaga hati tetap waspada, jujur, tulus, rela. Oleh sebab itu, hamba berdoa buat setiap yang ikut online maupun yang mendapat bagian share daripada siaran ini. Dalam nama Yesus, ulurkan tanganmu, peluk kami masing-masing supaya kami Engkau mampukan tetap menjaga hati kami.
Kami tetap menjaga kemurnian hati kami, kami tetap menjaga kejujuran hati kami, dan kami tetap ada dalam waspada ilahi untuk pengaruh-pengaruh yang negatif atas kehidupan kami. Biarlah 5 ayat yang boleh kami baca, yang kami pelajari menjadi kekuatan buat kami. Dan kami mau declare firman-Mu adalah pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan buat siapapun yang ikut live ini. Berkat Tuhan melimpah atas kami. Pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat turun atas kami. Dan Engkau memberikan kami jalan keluar ketika dalam pergumulan. Terima kasih Bapa. Mungkin banyak di antara kami akan membawa persembahan. Persembahan yang tulus, persembahan yang jujur, persembahan yang keluar dari hati kami ke hadapan-Mu. Tuhan, kuduskan uang atau rupiah atau dolar yang kami bawa ke hadapan-Mu. Kuduskan Tuhan. Biar kami membawa dengan kemurnian hati, dengan kejujuran hati, sehingga perkenanan Tuhan sempurna turun atas kami. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau terus memberkati program Back to the Bible ya Tuhan. Dan kami percaya Allah ada bersama dengan kami. Sebelum kami mengakhirinya, biarlah berkat Tuhan sempurna atas kami. Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan menolong kita. Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menjaga hati kita, sebab kasih karunia pertolongan datang daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan, pertolongan Roh Kudus sempurna turun atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dengan iman yang diberkati, sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jangan lupa besok pagi ada renungan pagi di channel GBI EOM. Saya mengingatkan, jika belum Bapak Ibu belum subscribe, please subscribe dan kirim ke banyak orang, biar banyak orang juga boleh diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.